Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Injil Matius 5 ayat 38 dan 39. Saya bacakan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jemaat dikasih Tuhan, sering kita mendengar dalam hidup kita seseorang berkata, kalau kamu baik kepadaku, maka aku akan lebih baik lagi. Tetapi kalau kamu jahat kepadaku, aku bisa lebih jahat lagi. Ya, kadang seakan-akan baik ya. Ya itulah yang sering diucapkan orang. Ya, kalau ada orang baik, wah seakan-akan kita mau berbuat lebih baik lagi. Tapi kalau ada orang yang jahat, ya kita akan balas dengan yang lebih jahat dari apa yang dia buat. Coba dikasih Tuhan, itu bukan prinsip firman Tuhan. Ya, itu ya prinsipnya orang dunia yang tidak mengenal kebenaran. Tetapi kita harus berbeda. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Memang di perjanjian lama kita akan menemukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya setiap perbuatan akan dibalasnya juga setimpal dengan perbuatan itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, bahkan di bagian lain dari firman Tuhan dikatakan bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Berilah tempat bagi murka Allah. Jangan kamu yang membalas. Bahkan dikatakan juga, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, karena itu kita sebagai orang percaya ketika mendapat perlakuan yang tidak baik, ada orang yang jahat, kita jangan membalas dengan kejahatan. Sebab kita nanti gak ada bedanya. Orang mukul kita, kita balas mukul. Sama saja. Orang yang memukul itu salah, kita yang membalas memukul juga salah. Artinya sama-sama berdosa akhirnya. Nah karena itu kita harus berbeda. Firman Tuhan katakan, siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya ini jangan diartikan harafiah ya. Terus nanti pukul-pukulan ini, tapuk-tapukan. Bukan seperti itu. Yang artinya adalah apa? Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan balas. Ya, artinya di sini tidak ada pembalasan. Ya, kita memberi tempat bagi Tuhan. Biar Tuhanlah yang berperkara.
Karena Tuhan itu selalu melihat hati kita. Kalau orang jahat kepada kita, hati kita juga lebih jahat lagi. Apa bedanya? Bisa-bisa kita lebih salahnya lebih banyak, dosanya lebih besar. Ya, karena kita tahu kebenaran. Mereka di luar, orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka berbuat jahat karena nggak tahu kebenaran. Mereka nggak tahu firman. Saudara dan saya tahu firman Tuhan. Sehingga kita harus berbeda dengan mereka. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sebaliknya, kita mesti menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Kita mesti berbeda dengan dunia. Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Yang artinya apa? Kita tidak melawan. Kita tidak membalaskan itu semua. Alkitab katakan pembalasan itu haknya Tuhan. Sudah bagian kita apa? Mendoakan. Justru doakan yang baik. Ya, seringkali terjadi salah ya. Dikatakan jangan membalas. Terus ya doakan dia. Terus doanya Tuhan kiranya engkau menghukum dia. Jangan gitu juga. Apa bedanya kita dengan dunia? Tuhan melihat hati kita, termasuk ucapan kita dan doa-doa kita. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita dan kita mendoakan yang baik, kita berkati dia supaya dia bertobat, supaya jadi orang baik. Nah, Tuhan melihat ketulusan, Tuhan melihat kesungguhan hati kita, dan Tuhan semakin berkenan atas hidup kita. Karena kita tidak membalas yang jahat dengan kejahatan, tetapi sebaliknya kita memberkati. Nah, inilah yang menjadi gaya hidup orang Kristen, gaya hidup orang percaya. Dasarnya firman dan ajaran Tuhan Yesus. Karena itu, jangan ikut arus dunia. Jangan balas mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya, pukulan ganti pukulan, makian ganti makian. Bukan. Ya, sekali lagi ya, kita harus berbeda dengan dunia. Lakukan apa yang baik bagi orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Itu seperti kita memupuk bara api, kata firman Tuhan. Ya, seperti kita memupuk bara api di atas kepalanya. Ketika orang itu jahat kepada kita, kita tidak membalasnya dengan kejahatan. Sebaliknya, lakukan yang baik, berkati, baik dengan ucapan, dengan doa, ataupun dengan perbuatan. Ya, sehingga orang itu akhirnya jadi mengerti akan kebenaran. Ya, karena dunia butuh sampel, dunia butuh keteladanan. Saudara dan saya harus menjadi teladan bagi orang dunia, supaya mereka juga mengerti akan kebenaran dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami hari ini, supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ketika ada yang menampar pipi kanan, kami memberikan pipi kiri, supaya kami tidak membalas apa yang jahat. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah, tetapi Engkau mengajarkan ini, kami percaya Engkau sudah memberi teladan bagi kami. Bagaimana Engkau diperlakukan tidak adil, dianiaya, bahkan disalibkan. Engkau tidak membalas setiap perbuatan mereka. Yalah, kami pun belajar Tuhan daripada-Mu. Sehingga ketika kami mengalami hal yang tidak baik, kami tidak membalas dengan tidak baik. Sebaliknya kami membalas dengan kebaikan, dengan perkataan berkat, dengan mendoakan yang baik. Dan biarlah ini teladan dari Tuhan Yesus ini teraplikasi dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Diserahkan seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.